Ada jalan TJD. Nah, mungkin dari sini ya teman-teman. Iya, keren teman-teman. Berarti emang dari pas. Yuk, widih, kayak memasuki dunia lain ya. Widih, ini kali apa nih? Bagus banget nih. Widih, tanjakannya ekstrim banget. Ini nanjak banget teman-teman. Widih, ngeri banget. Widih, ini kalau mobil agak susah nih. Oke, tapi saged medal mboten? Tabel wis iki. Nggih. Nugel mawon kan mboten rubuh. Oh, aman di ngono. Nggih. Oh, nggih. Niku lah hati-hati lah. Widih. Ngeri. Ya Allah, ya Robbi ya Karim. Semoga dimudahkan ya teman-teman. Mboten saged medal? Medal sih saged, kan ini kan wonten mobil. Nggih. Anu niki kabel. Kabel. Oh, nggih. Nuwun sewu, Bu. Aman niku, Pak? Nggih. Oh, nggih. Terjadi kemacetan. Mungkin karena ya, selamat pagi ya teman-teman. Sekarang saya sudah mandi, sudah pakaian rapi dan sudah pakai helm. Dan sekarang saya ada di alun-alun Banjarnegara nih teman-teman. Sekarang sekitar jam 8 pagi. Kali ini saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan online lagi nih. Nah, ini dia motor saya. Saya rencana mau ke ke Pekalongan teman-teman. Jadi agak lumayan jauh ya teman-teman. Kalau di peta itu sekitar 2 jam 27 menit checkpointnya dari alun-alun Banjar ini. Lewat Pasar Gripit, ke Kalibening, ke Kajen, dan ke terakhir itu ke pintu tol Bojong Pekalongan teman-teman. Nah, karena di daerah Pasar Gripit menuju Kalibening itu kan aspalnya baru nih, saya penasaran ke sana. Dan juga daripada ke sana tok, nggak kemana-mana, jadi saya lanjutin dari sini, dari alun-alun Banjar ini, rute menuju pintu tol terdekat nih teman-teman. Widih, mantap. Jadi buat teman-teman yang sedang atau rencana ke pintu tol terdekat dari Banjarnegara, yaitu yang ada di Pekalongan sana nih, semoga bisa dijadikan referensi ya teman-teman. Dan sambil jalan-jalan online. Yuk, dari sini langsung aja sekitar jam 8 pagi ya tadi. Sekitar jam 8 pagi saya mulai perjalanannya. Siapkan kopinya dan selamat menyaksikan. Yihi. Bentar teman-teman, sebelum jalan ya teman-teman, saya kok lihat ada dawet ayu tuh di sini. Mumpung lagi ada di Banjar, saya mau dawet dulu teman-teman. Kayaknya enak nih. Saya tuh lagi nyari makanan kesukaan saya, yaitu batagor. Belum nemu aja nih dari tadi. Mungkin nanti pas di jalan ya. Saya udah sarapan, tapi kalau lihat batagor tuh agak Itu ada dawet ayu, saya coba dulu. Lokasinya ada di alun-alun sini teman-teman. Kita tasnya Bu? Ada? Nggih.
tadi icip-icip dawet ayu di depan alun-alun Banjarnegara ini ya. Yuk, kita mulai perjalanannya. Alhamdulillah sedikit cerah ya teman-teman. Cerah berawan. Dari depan alun Banjarnegara, alun-alun ya. Ya, kita ambil arah kiri menuju ke ini apa namanya? Iya. Menuju ke Surya Yuda Park, teman-teman. Ini pas bertepatan dengan CFD di alun-alun ya, Car Free Day, tapi masih ada motor. Ya mungkin bukan Car Free Day ya. Pas hari Minggu kan biasanya ramai itu di alun-alun. Di beberapa kota emang. Saya malah lewat sini, nggak apa-apa nih. Sekalian lihat kondisi Car Free Day di alun-alun Banjarnegara. Ramai ya. Saya baru pertama kali perdana lewat sini. Ramai juga. Tapi ditutup nggak loh? Kalau ditutup mah balik lagi. Kayaknya enggak. Aman-aman. Nah kan, ditutup kan. Lewat mana? Bisa kok, bisa. Bisa. Tuh. Ada jalannya, ada, pasti ada jalannya. Yuk. Ini sekitar jam 8:30 pagi ya teman-teman. Tadi saya nyobain apa namanya, dawet. Udah lama banget nggak nyobain dawet Banjarnegara. Di Wonosobo juga ada, tapi pengen nyobain dawet yang Banjarnegara itu udah lama banget. Cobain deh kalau ke Banjar. Tadi saya nyari-nyari batagor nggak ketemu. Mungkin ntar di jalan ya. Karena saya penikmat batagor nih. Yuk. Dari sini belok arah kanan teman-teman, ke arah Surya Yuda Park. Tuh, Karangkobar, Pasar Buah dan Wonosobo itu belok kanan bisa. Kita lurus ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan kopinya. Semoga footage-nya bagus dan bermanfaat buat teman-teman. Ya, aman. Widih, jembatan apa ya ini? Kalau apa namanya, jembatan baru yang akhir-akhir ini tuh nggak kayak gini teman-teman, lebih simpel. Jembatan barunya tuh lebih simpel. Nah di sebelah kanan kiri teman-teman, sebelah kiri saya itu Surya Yuda Park nih. Melewati situ tadi. Itu masuknya di sana, bukan di situ. Ini hanya area depan. Terakhir kali saya lewat sini tuh bulan puasa kemarin teman-teman, menuju ke Karekan. Waktu awal-awal saya nggak tahu Karekan, jadi saya lewat sini. Ditunjukkan dari map tuh lewat sini. Malah yang awal tuh saya malah lewat Kali Tulis Watu Malang itu teman-teman, jalannya. Aduh hai, tapi lebih dekat. Cuma lewat ya daerah sana lah, kayak hutan-hutan itu. Cuma yang parah tuh yang malah yang di Wonosobo aja, dari Pasar Binangun menuju ke Kali Tulis. Iya kalau nggak salah, turun itu. Nah setelah jembatan dia itu malah udah halus. Cuma yang di bagian Wonosobo ada. Mungkin bisa diperhatikan lagi ya pemerintah Wonosobo. Karena di tetangga sebelah itu berbatasan dengan Banjarnegara. Itu udah bagus teman-teman, cuma ke apa namanya, berbatasan dengan jembatan tok. Jembatan ke sini itu udah bagus, tapi kalau jembatan ke sini yang arah Wonosobo itu aduh.
agak aduhai. Jadi yang kedua, saya beberapa kali ke sana karena ada acara ya teman-teman. Yang pertama itu saya lewat Kali Tulis sana, yang kedua lewat sini teman-teman, menuju Karangkobar, terus ke Karekan, pulangnya lewat Dieng, lewat atas. Nah, cara yang ketiga tetap di sana. Yang ketiga kali saya lewat Madukoro teman-teman. Ternyata ada jalur yang lebih dekat gitu teman-teman. Oke, back to the topic ya teman-teman. Ini adalah jalur dari Banjarnegara menuju Pasar Gripit teman-teman. Nah, for your information, FYI, dari Pasar Gripit menuju Kalibening tuh saya belum pernah. Oh ya, checkpointnya ya teman-teman, saya ulangi lagi dari pasar alun-alun Banjarnegara. By the way, saya udah isi bensin tadi, udah full tuh, nih, udah full. Sekitar kalau motor saya ini Lexi sekitar 4 literan ya teman-teman, emang agak kecil. Tapi karena cc-nya udah naik, malah hitungannya nggak boros teman-teman, nggak tahu nih Yamaha. Persis seperti kasusnya di Mio teman-teman. Mio yang awal-awal itu ya. Itu kan kemarin lagi rame tuh bikin Mio proper. Nah, pada di bore up tuh 130. Nah, entah kenapa dia malah lebih irit. Nah, kasusnya sama seperti ini. Ya, mirip-mirip lah. Ini Barebone, Barebone. Awalnya itu Lexi 125 teman-teman. Tapi saya up ke 155 pakai bloknya punya Aerox sama sehernya punya Aerox. Itu PNP teman-teman, dan juga injektor Aerox itu PNP semua tanpa mengubah nomor mesin teman-teman. Jadi ini sudah 155 teman-teman. Tenaganya dapat. Enak deh pokoknya. Saya ngambil emang tenaganya. Karena saya bawa beban lumayan berat ya. Di belakang saya bawa box itu lumayan berat. Dan postur tubuh saya yang agak gemuk ini ya teman-teman, sekitar berat badan saya itu hampir 90 kilo dengan tinggi badan 172 teman-teman. Jadi ya seperti itu. Emang agak, kalau tinggi agak nggak kelihatan, tapi sebetulnya berat teman-teman, 89 kilo. Saya juga nggak nyadar. By the way, dulu saya pernah 55 kilo dan naik ke hampir 90 kilo. Balik lagi nih, jalannya enak nih. Cuma yang tadi aja emang agak bergeronjal. Ini udah halus loh. Kayaknya bulan puasa kemarin saya terakhir kesini tuh bulan puasa menuju ke arah Karangkobar itu belum udah diaspal teman-teman, tapi belum sehalus ini teman-teman. Ini udah halus loh. Iya ya. Karena dulu saya nggak ngerekam pas lagi ada acara aja, nggak ngerekam, nggak bikin video jalan-jalan, yang nggak bikin vlog. Balik lagi ke motor, jadi dia itu malah agak sedikit lebih irit teman-teman. Dulu saya punya teman yang punya Lexi standar masih 125. Itu konsumsi bahan bakar di speedo ya, bukan full to full, itu sekitar 35 sampai 40-an. Ini saya coba dalam kota itu 1 liter banding 45 di speedo ya, nggak metode full to full. Kalau luar kota dia bisa sampai 50 kilo teman-teman. Jadi 1 liter bisa untuk 50 kilo teman-teman. Wih, apa nggak irit tuh? By the way, mungkin bisa lebih irit lagi kalau velgnya standar. Nah, ini velgnya tuh udah saya upsize pakai punya Aerox, ban depan 110/70 ya bannya ya teman-teman, pakai punya velg Aerox. Dan ban belakang itu 140/70 pakai punya Maxxis. Karena enak pakai Maxxis daripada yang bawaan itu ERC, agak kalau bahasa itu agak licin-licin gimana. Kalau punya Maxxis tuh bener-bener nyokot teman-teman. Harganya juga masuk akal, masih masuk akal ya teman-teman. Nah, kita balik lagi. Ini di daerah Jalan Raya Banjarmangu nih teman-teman.
Ya jalannya ada beberapa yang memang rusak, tapi overall masih enak. Nah ini Batur Dieng Pekalongan ke kanan, Wanadadi Rakit Purbalingga ke kiri. Hihi, kita ambil arah kanan teman-teman, menuju Pasar Gripit. Kalau ke kiri itu ke Purbalingga. Nah kalau ini masih ya teman-teman, saya kangen juga. Berarti setahun yang lalu teman-teman, pas bulan puasa saya lewat sini. Banjarmangu ya benar. Sebelah kanan itu Koramil Banjarmangu. Mantap. Full video nih, semoga bisa jadi teman makan siang teman-teman. Sambil makan siang, sambil nonton saya. Narsis banget banget. Karena saya juga begitu kalau makan siang tuh sambil lihat YouTube. Kalau nggak lagi kerja apa gitu, nyari video yang durasinya agak panjang, saya tinggal. Cuma buat temen aja gitu teman-teman. Yang penting dia nyala di ruangan kerja saya ya teman-teman. Yang penting ada temen gitu. Sambil saya ngelakuin hal lain. Ya seperti itu. Yuk lanjut yuk. Nanti kalau ada batagor saya mandek dulu. Ada. Saya udah makan sebenarnya teman-teman, udah sarapan. Tapi kalau ada batagor, ruang di perut saya tuh masih cukup buat batagor. Saya sisihkan begitu. Ini di Selamat Datang Desa Rejasari, Banjarnegara. Ini juga jalur dari Banjarnegara menuju Dieng, jalur utama melewati Karangkobar, Batur, terus ke bisa lewat Batur, bisa juga lewat yang bawahnya itu sebelum Batur, nanti sampai ke Dieng teman-teman. Nah ini saya penasaran, ini masjid bulan puasa kemarin belum jadi kayak gini. Ini juga belum jadi. Nurul Iman ya teman-teman. Nurul Farhan teman-teman. Nih, Desa Kesenet, Kecamatan Banjarmangu. Kesenet ya. Nah di depan adalah SMP Negeri 1 Banjarmangu teman-teman. Dan ini perdana juga saya ke Pekalongan teman-teman, melewati sini. Dulu saya pernah Pekalongan ke Kajen tapi lewat atas. Itu masih medio tua banget bang. Sekitar tahun 2012-an lah kalau nggak salah. Saya lewat Dieng teman-teman. Wonosobo, Dieng, Kajen, terus ke Pekalongan. Nah sekarang berarti saya kedua kali ke Kajen. Dulu juga naik motor. Masih inget dulu pakai Mio Soul ya teman-teman. Wede. Beli baru tuh dulu tahun 2011 dan motornya masih ada sekarang walaupun sedang dipakai. Sudah dilungsurin teman-teman. Dilungsurin, dibeli ke adik perempuan. Jadi dipakai karena dulu pas mau kerja tuh sempet bingung mau beli motor second, tapi daripada ya teman-teman, sih nggak semuanya, namanya juga beli motor second tuh untung-untungan, tapi kalau beli di bekas kakak sendiri kan tahu apa namanya historinya, dia pernah servis apa. Alhamdulillah kalau saya itu, kalau dulu ya 2-3 bulan sekali itu saya ganti oli plus ganti gardan. Dengar-dengar kata mekanik kan kalau ganti oli gardan kan 2 kali ganti oli mesin baru oli gardan. Nah itu saya langsung teman-teman, berbarengan dengan oli mesin, jadi sama. Wah apa nggak enak tuh. Dikala Mio teman saya yang umurnya sama itu udah ngebul. Alhamdulillah punya saya mesinnya masih bagus, masih enak. Cuma ya karena itu dulu tahun 2011, beli tahun 2011, jadi sekisaran tahun 8 tahunan kemudian 2019 itu kaki-kakinya udah mulai agak nggak enak. Harusnya sih permajaan karena udah dipakai adek, jadi nggak terlalu terurus tuh. Aduh, yang penting ganti oli deh.
Saya bilangin ke adik saya walaupun perempuan, ganti oli jangan sampai telat. Kalau dipakai terus 2 bulan, 2 bulan ganti oli, gardan sekalian. Wah, mantap ini. Wih, nah saya miss-nya tuh balik lagi ke jalan ya, back to the topic. Ini saya miss-nya tuh di sini teman-teman. Wih, di perbukitan dari sini nih teman-teman. Nanti saya tampilkan namanya ya teman-teman. Bukit-bukit ini tuh bagi saya orang Wonosobo, wih, jarang banget lihat SD Negeri 3 Kesenet sebelah kiri saya. Mungkin sedang ada khataman ya teman-teman, karena sebentar lagi bulan puasa jadi ada khataman. Kesenet, saya tadi bacanya agak malah keseneng ya. Kesenet teman-teman, ternyata Kesenet. Nah, kita udah memasuki Pasar Gripit nih teman-teman. Deket ya. Ternyata deket teman-teman. Pasar Gripit dari Banjarnegara tuh deket. Dari alun-alun Banjarnegara. Nah, sebelah kanan itu menuju ke Karangkobar teman-teman, dan kita ambil ke arah kiri. Nah, ke sana tuh Karangkobar. Kita ambil arah kiri sini nih teman-teman. Nah, ini ada jalan TJD. Nah, mungkin dari sini ya teman-teman. Kalau ada info seperti itu, iya, keren teman-teman. Berarti emang dari Pasar Gripit nih. Widih, mantap. Dari Pasar Gripit menuju ke kemana nih? Yuk, saya juga penasaran. Ini ujungnya kemana? By the way, ini anginnya sedang kenceng-kencengnya. Akhir-akhir ini tuh angin sedang kenceng-kencengnya. Jadi hati-hati kalau lewat jalan seperti ini, ditakutkan ada pohon yang roboh teman-teman. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kanan saya kantor Bang Suryo Yuda, kantor kas Banjarmangu. Yuk. Widih, mantap. Wih. Mantap, gila, mantap. Jalannya halus. Sampai mana nih? Saya juga penasaran. Widih. Hati-hati, banyak kerikil. Jadi jangan, kalau di tikungan jangan ngebut. Santai aja. Widih. By the way, saya perdana lewat sini teman-teman. Wih. Insya Allah nggak saya skip teman-teman. Full perjalanan dari Banjarnegara menuju pintu tol terdekat. Semoga bisa jadi referensi teman-teman ya. Kondisi jalan terkini. Nah, sebentar lagi kan puasa dan mudik nih teman-teman. Desa Sigeblok. Iya ya, Sigeblok. Balik lagi, sebentar lagi bulan puasa dan menuju mudik. Nah, semoga bisa jadi referensi teman-teman yang dari Banjarnegara menuju pintu tol terdekat, yaitu yang ada di Pekalongan, Bojong ya teman-teman, di sana. Dan juga dari arah sebaliknya, dari pintu tol nanti saya cantumkan, jadi saya lupa. By the way, jangan lihat peta ya, nanti aja di sana. Widih, keren, bagus loh teman-teman. Wih. Balik lagi dari pintu tol itu ya tadi, Pekalongan terdekat dari Banjarnegara menuju ke Banjarnegara teman-teman. Widih, ini agak lumayan jauh loh teman-teman. Dari Pasar Gripit sampai sini masih jalannya halus teman-teman. Mantap ya. Ini sedang ada gotong royong nih. Kalau di desa biasanya emang begitu. Para tetangga Teparo ya teman-teman, sedang gotong royong, mungkin membantu membangun rumah atau renovasi rumah teman-teman. Di desa tuh masih banyak yang seperti itu. Nah, balik lagi ke tangga Teparo. Dulu tuh saya, loh, tangga Teparo emang separo doang. Itu bahasa Jawa ya teman-teman. Tangga Teparo itu tangga terdekat. Desa
Pekandangan Banjarmangu, teman-teman. Mantap. Widih, jauh loh ini. Hati-hati, jaga jarak, tanjakan dan turunan ekstrim. Yuk, widih. Kayak memasuki dunia lain ya. Anginnya kenceng banget. Mungkin di mic agak nggak kedengeran ya teman-teman, karena saya pakai dead cat atau bulu kucing mati buat nutupin mic. Widih, 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 widih. Ini tanjakannya aduhai sekali. Ini sungai Batu. Wih, keren banget sungainya. Ini naik. Widih. Mantap ya. Nah ini maksud saya apa namanya, Lexi 125 mesinnya 155 tuh di sini nih enaknya nih teman-teman. Wih, jadi tanjakan seperti ini tuh nggak berasa. Dia cuma narik dikit banget gasnya, ngik. Tenaganya dapet. Wih, mantap ini teman-teman. Jauh juga loh. Sampai mana ya? Saya juga penasaran. Apakah sampai Kali Bening, teman-teman? Kurangi kecepatan, zona sekolah ini di sebelah kanan kiri, teman-teman. Masjid Wahdatul Ummah Banjarmangu. Kita lanjut. Weh, kalau di desa tuh masih banyak angkutan dari kol coak ya teman-teman. Motor coak teman-teman, itu dipakai buat angkutan dari desa ke desa. Ada apa nih? SMP Negeri 2 Banjarmangu di sebelah kanan saya nih. Wih, jalannya enak teman-teman, ternyata enak. Dan di depan terlihat pohon pinus. Widih, mantap. Mantap. Kalau ada pohon pinus tuh wow. Saya jadi wow. Ini ada si Mbah jalan kaki. Mau kemana nih Mbah? Sehat-sehat nih Mbah? Nih, pohon pinusnya di sini. Widih, mantap. Sampai sini loh, jauh ini loh. Maksudnya yang di aspal. Awan mendung terlihat teman-teman. Semoga nah ini ada plang Telaga Maya Punggelan, Kali Bening Pandanarum. Yuk kita ke Kali Bening. Wih, by the way anginnya kenceng banget. Semoga cerah ceria sampai ke Pekalongan ya teman-teman. Wih, melewati pegunungan sana tuh. Mantap ya. Ini jalannya halus teman-teman. Halus, beneran halus teman-teman. Baru di aspal. Jalan berkelok. Siap bos, siap. Pelan-pelan aja menikmati pemandangan. Nikmati cerita di setiap kilometernya teman-teman. Widih, ini turunan batu. Widih, mantap ya. Nanti kalau pemandangannya bagus turun yuk. Ini keren banget. Jalannya bagus. Tapi mesti hati-hati karena jalannya berkelok ya teman-teman. Naik turun juga. Dari tadi saya jalan 30-40 kilo. Santai aja, pelan-pelan. Menikmati pemandangan teman-teman. Widih. Keren. Widih. Mantap.
Banyak pohon salak ya di sini Banjarnegara dan area yang utara itu seperti halnya di kalau di Wonosobo itu di Sukoharjo teman-teman. Mengingatkan saya di sana. Widih. Perbukitan sana aduhai banget tuh. Wih. Turunan ya teman-teman, berarti peaknya tuh di atas tadi teman-teman. Wih. Mantap ini. Turun terus. Nah, kalau turun kayak gini, remnya tuh gantian teman-teman. Kanan, kiri, depan, belakang. Jangan diforsir lah. Anda memasuki kawasan bencana tanah longsor. Siap bos. Nah, balik lagi ke rem ya. Pastikan kalau teman-teman berkendara, khususnya berkendara jarak jauh, pastikan kondisi keamanan kondisi kendaraan teman-teman prima ya teman-teman. Wih, sungainya. Nih ada pelang lagi. Kali Bening Pandanarum lurus, Pager Pelah Karangkobar belok kanan. Oh, Karangkobar bisa lewat sini. Nih, Karangkobar bisa lewat sini teman-teman. Kita by the way lurus. Widih, enak banget dari tadi. By the way, kalau nyari bengkel, kalau seumpama amit-amit ada apa-apa, ada di sini teman-teman. Jadi nggak terlalu pedesaan banget. Ini tebel loh teman-teman. Aspalnya tebel loh. Nih. Widih. Mantap ya. Itu bukit di atas tinggi banget. Wow. Ini halus. Gila. Alhamdulillah saya lewat sini. Kali Jambe by the way di sebelah kiri saya. Jalannya enak banget buat San Morian nih. Widih. Mantap ya. Widih. Keren. Ini juga ada Pertashop. Kalau saya tadi udah ngisi by the way. Mantap. Wih, anginnya kenceng banget. Wih, mantap loh. Kayaknya nyampe Kali Bening nih. Widih. Buat warga sini, monggo bisa komen dulu kayak apa kondisi jalannya, karena saya perdana lewat sini. Dari Pasar Gripit menuju Kali Bening ya, saya perdana. Wih, mantap. Jalannya enak, cuma ya naik turun mesti hati-hati buat teman-teman. Wih deh. Ini sekarang sudah jam 8.54. Oh, nyampe situ teman-teman. Ternyata hanya sampai situ aja. Di sini jalan yang lama ya. Kita lihat. Widih, ini kali apa nih? Bagus banget nih. Sungainya mengingatkan saya di di Wadas Selintang teman-teman. Widih, mantap. By the way, itu ada rumah di situ. Semoga jalannya nggak terlalu rusak ya teman-teman. Kalau kayak gini nggak apa-apa. Yuk. By the way, tadi nyampe situ aja ya teman-teman. Di sini cor-coran teman-teman. Jadi jalannya variasi masih. Desa Sijenggung. Desa Sijenggung teman-teman. Masih di jalur utama Kali Bening Gripit ya teman-teman, atau Gripit ke Kali Bening. Wih. Dipadu dengan cor-coran teman-teman.
Mantap, mantap. Cor-corannya juga agak enak, nggak bergelombang banget, enak kok. Kan ada tuh yang gelombang banget. Ini enak, termasuk enak teman-teman. Menurut saya. Kalau selera kan beda-beda ya. Menurut saya enak teman-teman. Nggak terlalu yang bumpy banget, tapi memang agak bumpy dikit. Kok pakai mantol? Apakah hujan? Kita lihat. Widih. Mantap, mantap ini tuh. Kayaknya sih emang hujan di sebelah sana. Mendungnya itu udah mendung putih, bukan yang hitam. Kalau hitam kan dia masih mendung aja. Kalau putih itu udah jatuh, teman-teman. Kalau putihnya pekat itu airnya udah jatuh. Perdana saya lewat sini, teman-teman. Wede. Nyampe sini juga, teman-teman. By the way, dari tadi anginnya masih kenceng banget karena beberapa hari ini anginnya tuh kenceng banget melanda di beberapa bagian Indonesia, teman-teman, gak cuma di Wonosobo aja. Ternyata laporan di beberapa daerah di Wonosobo, di daerah itu juga didapati angin kenceng, teman-teman. Angin beriak tanda tak dalam, bukan, itu air. Itu air, teman. Wih. Nyampe sini, teman-teman saya. Widih. Wih, Dawet Ayu pakai motor sampai sini nih. Sampai sini overall jalannya enak, nggak yang rusak-rusak banget walaupun dipadukan dengan cor seperti ini. Kalau dari Pasar Gripit menuju yang tadi itu emang aspal baru ya, teman-teman. Wih, anginnya kenceng banget. Mungkin ini bekas longsor ya, dikasih pembatas seperti ini. Widih. Mantap. Baterai masih aman. Sikat, bos. Widih, tanjakannya kalau di kamera mungkin nggak kelihatan, tapi ini lumayan curam, teman-teman, lumayan tinggi. Curam itu kalau dari atas, Mas, ya. Bensin belum menunjukkan mengurangi 1 bar. Masih aman. Wih, apakah saya nanti naik ke sana? Waduh. Jalan ditutup, ada kegiatan masyarakat Sirandu Sembawa. Nah, itu ada pelang lagi. Asinan Kalibening Pandanarum. Kita belok ke arah kanan. Wih. Airnya kenceng juga nih, teman-teman. Nah, dari sini kita belok ke arah kanan, teman-teman. Perdana loh saya lewat sini. Halus kok, teman-teman. Jalannya enak. Cuma mungkin yang tadi cor-coran itu mungkin rawan longsor ya, teman-teman. Jadi dia dicor, teman-teman. Kalau nggak rawan longsor mungkin udah diaspal. Apalagi kalau dicor dan atasnya dikasih aspal, teman-teman. Widih, perdana saya ke Kalibening kesini. Udah bang, udah tadi bilang bang. Widih, itu di bawah sungai. Mendaki gunung. Nah, nanti copyright bang, bang. Mendaki gunung melewati lembah nih. By the way, Dieng di sana ya, teman-teman.
Tapi saya nggak ke Dieng nih. Wih deh. Nih, saya POV-nya, suasananya. Saya diem sebentar biar teman-teman dapat suasana jalannya dan juga angin-anginnya mungkin agak sedikit-sedikit masuk ke mic ya teman-teman nih. Kenceng banget anginnya. Widih. Mantap. Ini naik terus sampai ke sana by the way teman-teman. Tanjakannya lama ini loh teman-teman. Tanjakan apa ya namanya ini? Kalau teman-teman ada yang tahu, monggo bisa komen. Wih, kayaknya hujan nih. Tadi ada yang pakai mantel. Wih, mantep. Yuk, salib yuk. Iya. Mantap, kuat. Widih. Ini warung atau rumah? Oh, kafe teman-teman, kafe. Oh, keren ya. Di sini ada kafe. Widih, tanjakannya ekstrim banget. Ini nanjak banget teman-teman. Bagi yang pakai mobil, jangan overload kalau lewat sini ya teman-teman. Widih. Angin mulai merasuk ya teman-teman. Berarti ini udah agak naik nih, gunung nih. Kita sampai mana nih? Margasari, Dusun Margasari teman. Widih, naiknya nggak kira-kira nih teman-teman. Ini naik banget loh. Mantap, ini naik banget ini. Widih, lumayan ekstrim ya. Tapi karena jalannya enak, jadi ya enak aja dilewatin teman-teman. Ini habis hujan nih, bener. Masih seger. Ratannya masih seger, terkena air ratannya. Semoga pas saya lewat anginnya ke sana. Jadi udah lewat hujannya ya teman-teman. Oh, ini ada yang longsor nih. Hati-hati ya. Mantap. Kalibening Pandarnarum, Ambal Karangkobar. Kita belok ke arah kiri teman-teman. Tuh. Oh. Belok ke sini teman. Yuk. Ini udah di atas banget. Ke Kalibeningnya aja belum nih teman-teman. Semoga cerah ya teman-teman. Tuh kelihatan di sana cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Widih. Ini dipadu dengan cor ya teman-teman. Tapi enak, gak bumpy banget.
Nah, hati-hati nih, hati-hati. Makanya jangan ngebut tuh. Kalau ngebut tuh akan meradak. Habis hujan nih di sini. Ada bengkel loh teman-teman. Santai, ada bengkel. Kalau ada bengkel tuh ada peradaban berarti teman-teman. Wih. Ini udah mulai turun ya teman-teman. Enak kok, sampai sini enak. Kita lihat lagi seperti apa jalan ke sana. Nah, ini banyak bekas-bekas sisa daun-daun. Hati-hati, itu licin. Jangan ngebut, santai aja teman-teman. Ini habis hujan nih, seger banget nih. Alhamdulillah sampai sini habis hujan. MIM Sampang, MI Muhammadiyah Sampang. Iya. Lanjut teman-teman. Wih, itu hutan loh teman-teman. Alhamdulillah cerah. Lanjut. Widih, pelan-pelan. Nih, ada pohon jatuh nih. Pelan-pelan ya teman-teman. Bekas pohon jatuh. Karena anginnya kenceng juga. Nih, ini juga pohon tumbang ya teman-teman di sini. Oh, iya saya lihat di IG Kabupaten Banjarnegara nih. Widih, ngeri banget. Ini juga kabelnya menjuntai ke bawah. Widih, berarti anginnya gede banget ya teman-teman. Widih, ini kalau mobil agak susah nih. Kabelnya gede banget. Wow. Nah, ini dia teman-teman. Kabelnya menjuntai loh ke bawah loh. Bisa nggak ya? Bisa. Oh, ini kabel nih teman-teman. Sakit medal pak? Nggih. Klamit. Lunyo hati-hati. Nggih, tapi saged medal mboten? Kabel wis iki. Nggih. Nugel mawon kan mboten rubuh. Oh, aman di nganu. Nggih. Oh, nggih. Niku lah hati-hati lah. Oh, nggih Pak. Matur suwun, Pak. Nih, ada kabel yang menjuntai di bawah karena memang posisinya kemarin tuh banyak banget. Nah, widih. Nih. Ini ya, teman-teman. Apa namanya? Tiang listrik, teman-teman. Saya ada di mana nih? Hutan mana nih? Masih di jalur Gripit ya, teman-teman. Nanti saya tampilkan. Widih. Ngeri. Saya kesini pas ngeri jalannya, teman-teman. Kata bapaknya lunyu, hati-hati. Nah, itu ada mobil. Ya Allah, ya Robbi ya Karim. Semoga
mudahkan ya teman-teman. Nggak Pak? Mboten saged medal? Medal sih saged, kan ini kan wonten mobil. Nggih. Anu niki kabel. Kabel. Oh, nggih. Nuwun sewu, Bu. Nggih. Nggak Pak? Nggih. Aman nih Pak? Nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Wih, di sini nih teman-teman terjadi kemacetan. Mungkin karena baru saja jatuh teman-teman. Ini bisa lewat nggak ya? Ini hujan by the way. Nah ini ya teman-teman, karena di depan ada tiang listrik yang jatuh nih. By the way, ini listriknya udah di ya teman-teman, jadi aman. Alirannya udah diputus. Cuma ini emang ada tiang listrik yang jatuh. Jadi widih, semoga aman terkendali lah. Nah ini udah lepas pengaitnya ya teman-teman. Ini sedang diambil buat digeser ke sini nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa nih teman-teman. Coba kita lihat. By the way, motor saya di sana. Pelan lah. Pelan-pelan. By the way, aliran listriknya udah diputus ya teman-teman. Jadi aman buat dilewatin. Walaupun kabelnya terkelupas, karena tadi ada yang kabelnya terkelupas teman-teman. Iya. Akhirnya bisa lepas. Yuk. Motor saya ngalangin malah. Baterai hampir habis. Yuk ke bawah dulu, nanti saya ganti. Ikut rombongan. Widih, alhamdulillah akhirnya bisa lewat. Kejadian tadi malam sepertinya teman-teman, karena saya lihat di IG Kabupaten Banjarnegara kalau nggak salah, kejadian kabelnya longsor, kabelnya jatuh, tiang listriknya jatuh. Kalau di bawah kemungkinan aman. Coba kita lihat nanti. Alhamdulillah. Nih ada kabel lagi yang menjuntai, tapi aman teman-teman. Gantian ya, gantian. Hampir aja jatuh. Alhamdulillah. Wih. Di bawah juga ada nih kabel yang menjuntai. Deg-degan sumpah. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini ya Allah. Saya ganti baterai dulu ya teman-teman. Sebentar. Nah, saya ternyata berhenti di makam Syekh Said Al-Munawwaroh, Mojo Tengah, Kalibening, Banjarnegara ya teman-teman. Karena tadi yang di sana bukan pohon, tiang listriknya jatuh dan menjuntai ke ratan.
ke apa namanya yang ini, ke jalan. Jadi ada gotong royong beberapa orang, banyak orang di sana untuk mengalihkan ke samping. Widih, ternyata saya sampai sini. Ya Pak, ini ada bapak-bapaknya sedang memindahkan kayu yang memang beberapa waktu yang lalu, kayaknya tadi malam. Nah, dari makam Syekh Syahid Al-Munawwaroh Mojo Tengah Kalibening ini kita lanjut ya teman-teman. Widih, tuh, lihat. Agak ekstrim. Monggo Pak. Memang ini ekstrim banget. Jadi anginnya kencang ya teman-teman. Untuk sementara teman-teman kalau lewat sini jangan lewat sini dulu, karena saya nggak merekomendasikan karena sedang hujan. Bukan hujan. Anginnya sedang kencang-kencangnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak Pak. Semoga selamat sampai Pekalongan. Hati-hati ya teman-teman. Licin banget ini sumpah. Pelan-pelan aja. Kalau ini dipadu ya remnya ya teman-teman, jangan depan aja, jangan belakang aja. Santai. Wih, bawa paket sampai sini dari mana ya? Dari Kalibening kayaknya, sana tuh bawah. Jadi alirannya terputus ya teman-teman, alirannya diputus. Wih, itu sungainya berarti di atas hujan deras tuh. Nih airnya. Wih, kayak di mana gitu ya. Dari sini lanjut, alhamdulillah cerah. Jadi untuk sementara bagi masyarakat Banjarnegara yang mau ke pintu tol jangan lewat sini dulu ya. Mungkin beberapa hari ke depan diperbaiki dan bisa melewati sini teman-teman. Yuk lanjut. Pelan-pelan aja, seperti kata Mbak Tantri Kotak. Pelan-pelan saja. Nikmati cerita di tiap kilometernya. Widih, ini keren ini. Ini jalannya baru kali ya. Bagi teman-teman yang sering lewat sini bisa komen, bantu saya. Ini baru atau enggak nih? Karena perdana saya lewat sini ya teman-teman. Anginnya kencang sekali, bukan 2 kali. Ini kencang loh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Jadi licin ya teman-teman, buat pengendara motor dan juga mobil hati-hati. Karena reruntuhan pohon pinus ya teman-teman, daunnya. Ini jatuh ke jalan, jatuh ke ratan teman-teman. Wih. Ini anginnya gede banget tuh. Semoga segera sampai ke pemukiman sayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ada warung, alhamdulillah. Wih, tetap hati-hati. Di bawah sungai by the way teman-teman. Tuh, wih. Ini ada pohon jatuh, pohon rubuh ya teman-teman. Semengeri ini kayaknya teman-teman. Cuaca lagi ekstrim-ekstrimnya ya teman-teman. Pelan-pelan saja, Mbak Tantri Kotak sudah bilang pelan-pelan saja. Wih, ada longsoran. Di mana tuh? Semoga nggak di jalan ini ya. Wih, by the way bawah kali teman-teman, sungai.
Sebenarnya keren kalau cerah nih. Bawahnya Sungai Batuwe di sana teman-teman. Widih. Ini kabel teman-teman, hati-hati ya. Hati-hati keluar masuk kendaraan proyek teman-teman. Widih, ini pohon teman-teman. Mengenai kabel. Widih, widih, widih. Mungkin ini yang tadi kelihatan lelongsoran ya. Dan ini sungainya Batuwe. Mantap. Kita lanjut. Widih, widih, pelan-pelan, pelan-pelan. Ada apa nih? Longsor. Oh, tanah, teman-teman. TPA ya? Sepertinya TPA. Ini baru aja hujan, teman-teman. Seger banget, airnya masih kerasa nih. Pandanarum Wanayasa Dieng Pekalongan. Lurus ya teman-teman. Kita ambil lurus. Ini sampai mana ini? Hujan deras. Udah sampai Kalibening teman-teman. Kalianget Kalibening. Ya, sampai Kalibening teman-teman. Tuh ada pelangnya. Kita maju dulu. Pekalongan Wanayasa, Pekalongan kiri, Wanayasa Batur Dieng Banjarnegara kanan. Berarti kita ambil arah kiri. Udah sampai pasar Kalibening nih teman-teman. Nah, ke kanan itu Banjarnegara, kita belok ke arah kiri teman-teman. Polsek Kalibening nih. Wih. Tadi lewat Gripit. Ih. Ekstrim banget deh. Karena cuacanya teman-teman. Jalannya sebenarnya halus teman-teman, cuma karena sedang cuaca buruk. Jadi benar-benar harus diperhatikan jalan. Untuk sementara ini jangan lewat situ dulu teman-teman. Cabang Kalibening. Mantap. Lanjut yuk dengan cuaca temaram mendung nih teman-teman. Semoga mendungnya di sini saja dan di Pekalongan cerah. Bismillah. Suasananya tuh kayak di Dieng ya. Ini dingin-dinginnya mirip Dieng teman-teman. PKU Kalibening di sebelah kanan ya teman-teman. Masuk ke sana. Kita lurus. Mantap. Apalagi saya nggak pakai sarung tangan karena nanti basah, itu malah tambah dingin. Ini kerasa banget loh dinginnya. Sikumpul, SD Negeri 2 Sikumpul teman.
Bismillah. Wih, dingin banget teman-teman. Kabut gerimis dipadu dengan cuaca apa? Anginnya dusun Ngaren. Masuk dusun Ngaren itu sebelah kiri. Dipadu dengan cuaca seperti ini syahdu banget teman-teman. Wih, gak kelihatan, ini gak kelihatan. Gak kelihatan teman-teman, gak kelihatan. Jarak berapa meter aja ini teman-teman. Gak kelihatan by the way. Widih, widih. Mantap, mantap. Nggak kelihatan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Takutnya walaupun kita udah pelan-pelan, yang sana agak nggak terkontrol. Nah, seperti ini. Nah, kan? Nah, kan? Kabutnya di Kali Bening nih, menuju ke Kajen Pekalongan teman-teman. Mantap ya. Wih, nggak kelihatan Wir. Ini pelangnya juga nggak kelihatan. Oh, cuma jalan provinsi gitu aja. Kabupaten Pekalongan, kita udah sampai di Kabupaten Pekalongan by the way teman-teman. Ini perbatasannya mungkin ya. Nih, wih, udah sampai Pekalongan nih. Pelan-pelan. Oh, ada apa nih? Longsor kali ya? Oh iya. Ih. By the way, saya udah ganti jaket tadi waktu ke Banjarnegara itu pakai jaket tipis. Walaupun apa namanya culture, tapi kalau tipis jangan ya, adik ya, ganti yang agak tebelan. Wih. Mantap ini. Nggak bisa nyalip. Tikungan. Jalan Raya Linggo Asri teman. Wih. Maaf kalau agak lensanya kena air ya, embun. Karena cuacanya seperti ini nih teman-teman. Widih. Saya lihat bentar, aman. Semoga di bawah sana cerah. Nah, berarti saya kedua kali lewat ini nih setelah Kali Bening menuju ke Kajen. Kalau dari Pasar Gripit ke sini ke Kali Bening, Pasar Kali Bening saya perdana, teman-teman. Kalau ke sini saya baru pertama kali. Dan ini udah masuk Kabupaten Pekalongan, pabrik teh Kaliboja Pekalongan, teman-teman. Saya juga lupa ingat karena 2012 dulu, agak lama ya teman-teman. By the way, Pertasop tutup. Bensin masih aman, belum kurang 1 bar pun. Ya seperti itulah teman-teman, rata-rata motor kalau dari kondisi full
berkurang satu barnya itu lama, tapi setelah satu bar berkurang, turunnya itu bisa cepet banget. Nggak kayak satu bar yang di atas itu loh, teman-teman. Mantap, mantap. Saya tuh tadi malam udah soal yang tadi pohon roboh itu ya, yang di hutan Kali Bening itu ya, dari Gripit ke Kali Bening. Saya udah lihat di IG-nya Kabupaten Pekalongan kalau nggak salah, kalau nggak Banjarnegara terkini deh di situ. Oke, tapi nggak kalau di situ teman-teman yang mau saya lewatin. Widih. Waduh, nggak kelihatan ini teman. Jadi pentingnya melihat kondisi ya teman-teman. Makanya saya banyak follow akun pemerintah daerah, kalau nggak BPPD, kalau nggak akun-akun setempat teman-teman, kan banyak tuh. Kayak contohnya Banjarnegara itu kan banyak. Di follow aja, dapat info apa, berguna buat kalau sedang berkendara jauh sini kan, update info lokasi kejadian apa gitu kan. Widih. Kita masih turun terus ya teman-teman. Karena jalur Kali Bening, Pasar Kali Bening ke Gripit itu dia jalur alternatif teman-teman. By the way, ini hujan. Bentar saya pakai mantol dulu. Saya tadi belum pakai mantol ya. Kita cari rumah. Kalau nggak yang agak teduh dikit. Kalau masih aman saya lanjut, nggak terlalu deras. Sepertinya aman teman-teman. Jalannya menurun terus, nggak kelihatan. Sepertinya aman. Coba beberapa meter ke depan. Jalannya berkelok turun terus ya teman-teman. Kita lanjut dulu aja, kayaknya aman. Cuma gerimis-gerimis kecil. Sampai mana nih? Agak kurang jelas ya teman-teman. Sepertinya saya harus pakai mantol nih, bentar.
sana nggak terlihat suasana cerahnya, cuaca cerahnya nggak kelihatan. Jadi ini saya memang harus pakai mantel. Bentar, di situ ada rumah. Saya berhenti dulu bentar. Aduh, nggak bisa buat neduh. Bau duren nih. Dari tadi kayak bau duren. Apakah sentra penghasil duren di sekitar sini, teman-teman? Monggo teman-teman yang tahu bisa drop your comment. Alah, kayak YouTuber ya. Kayaknya aman, semoga aman. Sambil saya elap. Bismillah. Sejam lagi menuju Pekalongan, Kajennya teman-teman. Bukan Kajen, apa namanya? Pintu tol itu, Bojong. Paninggaran, Puskesmas Paninggaran 5 km lagi. Alhamdulillah, agak cerahan di sini. Kabutnya mulai hilang, teman-teman. Bau-bau pinusnya tuh enak banget. Kenapa nih? Oh, dia ketangga apa? Udah kadung masuk ke situ. Kadung tuh bahasa Indonesianya apa ya? Ini. Iya. Kadung, jadi lupa kan. Triangulasi sawah. Kafe. Ada kafe di sini. Mantap ini. Sekarang sekitar jam 10:30 pagi ya teman, siang. Hujan lagi teman-teman, gerimisnya lagi. By the way masih turun terus. Kalau di gunung tuh gitu. Sini hujan, sana enggak gitu. Jadi cuacanya tuh swing mood ya. Mood swing. Bukan swing mood. Mantap.
Tadi pagi tuh saya lihat cuaca cerah teman-teman. Ya namanya cuaca lagi nggak menentu ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi nggak bisa dibuat patokan. By the way, lumayan agak deras. Sebentar. Saya pakai di situ. Itu kan warung ya. Ada orangnya. Kalau ini saya mending pakai mantel. Sebentar. Nah, di sini. Semoga kedengeran ya teman-teman suaranya, karena mic-nya saya taruh di dalam jas hujan. Kalau action cam-nya anti air, waterproof teman-teman, tapi kalau mic-nya kan enggak ya. Jadi saya taruh di dalam biar aman teman-teman. Dukuk besuku dusun. Wih. Teman-teman, view-nya. Ada kerak, banyak kerak di sini teman-teman nih. Dikejar kerak teman-teman. Tuh, teman-teman kamu tuh. Ini view-nya keren. Oh ya, dari sini ke pintu tol. Ini sinyalnya masih agak-agak susah lagi ya teman-teman. Ini agak dekat kok. Udah agak dekat. Ini nanti ke Kajen dulu baru ke pintu tol. Nih benar-benar sinyalnya cuma EEG, jadi nggak bisa buat apa-apa teman-teman. Aduh. Saya klik aja masih unter ya teman-teman. Ntar saya padangin nih. Ih, dapat nih. Sekitar 17 kilo atau bentar nih. Nah, sekitar 33 menit atau 17 km ke bawah sana teman-teman. Ini mantap, yuk. Kita lanjut lagi perjalanannya. Yuk, dari Angkruk Pandang Linggo Asri ya teman-teman, bukan Linggosari. Tadi saya nyebutnya Linggosari. Kita lanjut lagi. Widih, view-nya keren. Tapi sayang karena ini pohonnya ditebang ya di bawah ya. Saya nggak tahu buat apa. Jadi agak kurang asri aja. Yuk, dari sini lanjut ke Kajen dulu nih teman-teman. Mas. Nah, ini mic-nya saya taruh di bagian dalam jaket. Saya lagi eksperimen juga setup yang paling enak nanti ditaruh di mana mic-nya. Karena kalau tadi itu saya taruh di tali helm teman-teman, pengaitnya di sana. Kalau ini di bagian leher, jaket penutup lehernya itu kan. Nah, saya taruh di situ. Tadi saya berhenti di situ tuh. Widih. Ini buat apa ya? Pohon-pohon ditebang gini. By the way, belum dapat sinyal teman-teman.
Sinyalnya hilang lagi teman-teman. Saya update lagi di bawah ya. Yuk. Wih, keren ini. View-nya keren di sini nih. Mantap ini. Ini udah reda ya hujannya teman-teman, udah agak angetan lagi. Wih, ini pohon karet deh. Kayaknya pohon karet deh. Mau teman-teman yang tahu, mungkin saya salah. Apakah ini bener pohon karet? Dari angkruk pandang Linggo Asri teman-teman. Tadi saya bilangnya Linggo Sari, Linggo Asri ya. Kita turun ke Kajen teman-teman. Yuk. By the way, banyak warung seperti ini teman-teman. Unik ya. Ini kayak kabin versi mini gitu. Kabin mini teman-teman. Tadi yang pas monyet gitu, saya takut karena dia ngejar teman-teman. Aduh, monyetnya gede loh, lumayan gede-gede loh. Nggak yang kecil-kecil kayak di apa namanya, Manger. Saya sih nggak tahu ya kalau ada yang gede, tapi pas saya ke Manger saya lihatnya tuh yang kecil gitu teman-teman. Nah tadi pas lewat sini lumayan gede teman-teman. Apa namanya, monyetnya teman-teman. Jadi memang kalau di pegunungan kayak gini, kalau masih ada monyet berarti masih asri teman-teman. Nah cuman tadi yang di situ, yang pohonnya ditebang situ ya teman-teman. Aduh, ini batu saya kotor banget sepatunya bawa. Wih, lanjut lagi. Ini nih, saya baru nemu warung-warung. Biasanya kan kotak ya, ini segitiga teman-teman. Wih, nah ini dia monyetnya. Tuh, monyetnya di situ teman-teman. Banyak monyet di sini teman-teman. Nah tadi ukuran standar tuh, nggak upsize. Tadi saya lihat di peta dari sini menuju ke pintu tol sekitar 17 kilo ya, 30 menitan. Ayo kita lihat sama-sama. Nah di sini jalannya bergelombang seperti ini ya teman-teman. Hati-hati aja kalau hujan, agak licin. Santai aja, ini udah reda hujannya. Iya, mantap. Apa nih? Nanti saya tampilkan di peta deh, yang nggak tahu. Karena nggak ada namanya teman-teman. Karena seringkali itu tanpa papan nama. Licin kayaknya, solar nih jatuh. Yuk lanjut. Semoga cerah sampai bawah ya teman-teman. Kalau hujan tuh memang agak PR teman-teman, tapi dramanya dapat. Dramanya dapat kalau hujan. Tapi bukan drama Cina ya. Nah, ini ada monyet lagi gede-gede loh teman-teman. Banyak monyet di sini. Jadi semoga suaranya terdengar jelas ya teman-teman, karena saya taruh di belakang jaket yang pas di penutup lehernya tuh. Nah di situ pas di bagian leher. Ini solar licin nih, lunyuk ya teman-teman. Pelan-pelan saja. Hihi. Aduh, kenapa bang? Jatuh bang? Semoga nggak jatuh ya bang, cuma istirahat. Kasihan kalau jatuh. Nah, Kajen ada di depan ya teman-teman, pusat kota Kajennya. Wih.
berkumpul. Banyak orang berkumpul. Banyak orang kok banyak orang. Ini papan nama apa nih? Nggak kelihatan dari sini. Kajian Bojong Pekalongan Kandang Serang. Kita ke kanan. Bentar. Barangkali petanya udah update ya. Dari pertigaan ini ya. Oh, Linggo Asri teman-teman. Tuh di Linggo Asri. Keren kalau nggak hujan, keren teman-teman. Tapi kalau hujan emang agak PR ya. Nah, dari sini kita belok ke arah kanan. Banyak sepeda ya di sini karena konturnya tuh Pekalongan rata. Jadi banyak yang masih pakai sepeda, teman-teman. Tadi juga banyak yang sepedaan ke atas nih, contohnya anak kecil kayak gini nih. Hihihi, jadi kangen dulu. Zaman kecil sepedaan begitu. Ditinggal tuh tadi. Jangan nangis deh. Kita lanjut. Widih, akhirnya sampai Pekalongan teman-teman. Aduh, alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Bismillah. Widih, makan apa nih sampai Pekalongan? Nanti saya cari makanan khas Pekalongan apa ya? Kalau ada batagor atau mie ayam deh. Udah paling gampang kalau saya. Kalau batagor mie ayam tuh udah masuk di usus saya. Hihi, sampai sini teman-teman. Sampai sini loh. By the way belum zuhur ya, masih setengah 11, hampir setengah 12 teman-teman. Wah, ini jalannya udah masuk agak mepet kota nih, udah masuk perkotaan mungkin ya. Konturnya udah seperti ini, nggak naik kayak tadi di Lingga Asri. Wah, tadi saya di atas sana teman-teman. Waduh. Keren tapi kok, keren. Ini SPBU by the way, baru berkurang 1 bar teman-teman. Wih, lumayan irit kan. Berkurang 1 bar. Kita lanjut. Kontur jalannya seperti ini ya teman-teman, agak bergelombang dan juga banyak lubang. Pelan-pelan saja. Menikmati udara Pekalongan teman-teman nih, anak gunung ke kota. Anget ya, Pekalongan itu anget ya. Karena termasuk dataran rendah, seperti halnya juga Batang. Mantap. Wiradesa SD bukan SD negeri, Wiradesa Kajen. Saya tutup helmnya, anginnya agak lumayan kenceng ya teman-teman. Jadi agak semeribit, semeribit. Hihi, ini ada sendal, oh bukan, tak kira sendal. Diponegoro Kajen, jalan Diponegoro. Iya, banyak lubang. Perhatikan ya, jangan meleng. Widih. Mantep pokoknya. Widih. Nah, dari sini ke sesi Karanganyar, Kajen Pekalongan lurus, teman-teman. Lurus. Ini ada lampu merah. Yuk lanjut. Satu arah ya. Satu arahnya lagi di situ. Karena jembatan. Ini sektor Kajen, Polsek Kajen ada di sini. Dan ini adalah kantor wakil rumah dinas Wakil Bupati Pekalongan. Widih, sampai Kajen teman-teman. Sampai Kajen loh saya loh sampai Kajen loh.
Saya lanjut dulu ya sampai ke pintu tol. Karanganyar Gedung Uni Pekalongan sebelah kanan, Pekalongan juga bisa, kita lurus aja teman-teman. Ini pasar Kajen ya. Pasar Induk Kajen Kabupaten Pekalongan. Iya betul, ini Pasar Induk Kajen teman-teman. Widih, nyampe sini saya. Mantap ya. Kajen teman-teman. Kampus Pendidikan Muhammadiyah Cabang Kajen di sebelah kiri saya. SMP Negeri 1 Kajen. Kayak announcer. Selamat datang di lanjut teman-teman. Wih, suasana Kajen udah lama banget, 14 tahun saya ngelewat sini teman-teman. Ke sisi Pemalang kanan, Gedung Uni Pekalongan kebalik kiri kanan. Aduh, bingung dah. Nah, dari sini kita lurus teman-teman melewati bundaran apa? Nanti saya cantumkan di layar kaca pemirsa semuanya. Yuk jalan yuk. Wih, di kilometer 0 Kajen teman-teman. Wih, mantap ya. Kita lurus bundaran kilometer 0 kilometer Kajen teman-teman. Widih, sampai sini. Nyampe sini teman-teman. Nyampe sini saya itu kalau perjalanan jauh sampai alhamdulillah saya ada rasa nggak percaya. Maksudnya tuh bisa saya. Ini sih masih deket banget. Iya, masih deket nih. Mau coba Pekalongan ya, doain ya teman-teman. Saya maju dulu. Suara knalpotnya agak bising ya teman-teman. Sorry. Nah, doakan saya sehat selalu, bisa memberikan hiburan buat teman-teman jalan-jalan online ya. Ya, saya doakan juga teman-teman sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Teman-teman yang lagi sakit semoga segera diberikan kesembuhan dan kesabaran ya teman-teman. Doa terbaik untuk kita semua. Dan ini adalah pom bensin Gejelik Kajen teman-teman. Kita lurus. Masih lanjut teman-teman. Nyampe Kajen loh. Alhamdulillah dengan segala drama yang terjadi tadi ya teman-teman. Karena cuaca buruk, semoga diberikan kesehatan semua yang tadi gotong royong untuk ngangkat tiang listrik yang jatuh di jalan teman-teman ya, karena angin ribut. Karena angin akhir-akhir ini tuh anginnya kenceng banget ya, jadi menyebabkan pohon-pohon tumbang, dan juga karena itu kan tiang listrik, jadi ada kabel listriknya yang terkena akibat pohon robohnya teman-teman. Jadi ikutan jatuh di situ ya teman-teman. Jadi untuk sementara jangan lewat situ dulu, nunggu beberapa hari, dan juga pantau akun media sosial sekitar. Jadi bisa tahu biasanya tuh update untuk kondisi jalan-jalan sekitar, atau ada kejadian apa teman-teman bisa follow bagi yang suka bepergian. Contoh nih, saya mau ke sini. Tadi saya ke Banjar, follow beberapa akun, emang itu udah lama. Jadi update beberapa kondisi ya teman-teman, entah itu lalu lintas, jalan, atau apapun kejadian-kejadian. Biasanya itu update teman-teman, dan juga di Pekalongan ini, di Kajen ini teman-teman. Jadi tips saya itu ya teman-teman, lumayan. Yuk kita lanjut lagi. 15 menit menuju ke pintu tol teman-teman. Kayaknya sini belum hujan. Jangan ditiru ya teman-teman lewat kayak gitu. Untuk kondisi tertentu saja, tapi sebaiknya jangan ditiru.
Iya, sepertinya udah hujan tapi udah reda juga. Mantap. Full perjalanan 3 jam deh. Dari tadi saya belum bejegas. Karena belum ketemu jalan yang emang lurus, jadi pelan-pelan aja, teman. Kalau bisa, kalau di belakang mobil seperti ini tuh, saran saya ya, jangan di tengah. Ambil sisi roda-rodanya. Kalau mau di kanan, kiri, di kiri. Karena biasanya dia, Pak sopir itu menghindari lubang. Kalau di tengah, ditakutkan ada lubang. Kalau memungkinkan ya. SD Negeri 3 Gejlak Al Usmani Winong Kajen. Winong, di sini ada Winong. Kalau di Wonosobo ada tuh di Kaliwiro. Ini pabrik apa by the way, atau nanti saya cantumkan. Semen ya, pasir ya, atau apa? Oh, aspal kali ya. Kalau nggak pasir. SMK Ma'arif NU Kajen di sebelah kiri saya. Sambal sawah. Saya belum lapar by the way. Bisa ya, belum lapar ya. Udah motoran sekitar jam 8, sekarang jam 11.08, 9, 10, 11, 3 jam teman-teman. Belum lapar. Cacing di dalam usus belum pada protes ya. Nanti aja kalau udah sampai. Hihi, sampai Kajen saya teman-teman. Masih nggak percaya saya sampai sini. Alhamdulillah. Nah, semoga suaranya terdengar ya teman-teman, karena beda. Peletakan mic-nya seperti di awal video tadi. Nanti saya juga akan cek di mana enaknya untuk video kedepannya. Saya setupnya nih, setup untuk motovlog gitu teman-teman. Ada hewan kecil masuk. Hihi. Dah, yuk. Saya tuh ya by the way sambil sharing ya teman-teman. Oh bentar, ini apa nih? Bangunan keren banget, megah. Oh, Universitas Islam Negeri teman-teman, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan Kajen, UIN Gus Dur teman-teman. Wow. Lanjut ya. Sambil apa namanya? Sharing. Jadi saya tuh seneng pakai, kalau motovlog ini sering seneng pakai helm full face karena buat naruh kamera di depan sini nih teman-teman. Saya lebih menurut saya ya teman-teman, karena menurut saya kalau motovlog lebih enak kalau kamera teman-teman cuma satu seperti saya, lebih enak taruh di dagu helm full face seperti ini teman-teman. Dipakein bracket ya teman-teman. Kalau saya lebih prefer yang bracket ada perekatnya, maksudnya ada kainnya dilingkarin ke dalam, bukan yang bracket cuma nempel pakai 3M. Itu saya agak ketar-ketir gimana gitu teman-teman. Kalau pakai bracket yang apa namanya ditaliin ke dalam, itu pakai perekat, itu saya lebih mantep teman-teman, lebih nyaman di hati gitu teman-teman. Nah, balik lagi, jadi dia ditaruh di depan sini di dagu ya teman-teman. Dan saya sedang eksperimen nih karena pakai mic wireless. Dulu juga pakai mic wireless, tapi karena dulu ya agak kelas-kelas bawah lah, belum yang kelas atas, belum yang mid range lah teman-teman. Kalau yang kelas atas masih ada lagi. Dulu masih harus pakai yang nempel di sini adaptornya di kamera. Dan kalau ini karena masih satu merek, satu ekosistem tuh, saya pakai DJI Osmo 4 dan juga pakai mic-nya DJI Mic 2 teman-teman. Jadi langsung nggak usah pakai adapter segala. Aduh, jalannya berlubang.
nggak usah pakai adapter, jadi langsung ke terkoneksi teman-teman. Wih, itu apaan tuh? Kok masuk ke sana jalan? Mungkin masuk ke perumahan ya teman-teman. Balik lagi, jadi langsung terkoneksi ke kameranya tanpa menggunakan kabel. By the way, udah terkurang 2 bar teman-teman. Balik lagi ke setup mic, jadi langsung terkoneksi teman-teman. Enaknya di situ, jadi saya bebas naruh di mana. Tapi saya lagi eksperimen nih, naruh di belakang jaket. Kalau pertama kemarin enak. Maksudnya nggak terganggu ya, belum terganggu. Saya belum menemukan setup yang pas. Kalau dulu awal-awal saya taruh di tali helm pengaitnya itu, saya kaitkan di situ, kan ada jepitannya tuh kalau nggak pakai magnetnya, klip magnet. Nah, saya prefer pakai jepitannya di situ. Nah, sekarang saya taruh dalam teman-teman, di jaket bagian dalam, pas di bagian lehernya teman-teman. Jadi saya taruh dalamnya. Semoga suaranya terdengar jelas ya teman-teman. Kalau nggak nanti saya naikin aja pas proses editingnya. 3 jam deh. Semoga bisa buat hiburan teman-teman ya. By the way, di sini suhunya udah agak anget, nggak kayak tadi yang pas di Gunung Linggo Asri ke sana itu dingin teman-teman. Ini udah agak anget, jadi saya juga jaketnya yang tadi agak sedikit basah udah agak kering nih. Iya. Widih. Sampai kota teman-teman, sampai sini. Recenter lagi ya. Ini malah kepencet apaan? Yuk, 6 menit lagi 2,2 km. By the way, udah di sana terpantau awan mendung. Semoga saya sampai sana masih terang ya teman-teman, masih belum turun hujan. Nah, ini aspalnya udah enak nih. Apakah enak sampai sana? SD Negeri Ketintanglor. Ketintanglor. Saya jadi inget yang di itu Salatiga yang mau ke, aduh kok lupa, itu Tuntang teman-teman. Dari Bawen lewat Tuntang ke bukan Demak, Grobogan teman-teman. Itu Tuntang ya. Ini Ketintang, bukan. Hampir sama penyebutannya tapi beda. Itu Tuntang, ini Tintang, ke Tintanglor. By the way, udah azan ya teman-teman. Udah azan luhur nih terdengar. Gang Mawar BKM Sejahtera Bojong ya teman. By the way, kan pintu tolnya itu kan ada di Bojong. Dekat kok, sekitar 1,5 kilo lagi, 4 menit lagi. Iya, ada mie ayam. Ada mie ayam. Duh. Jadi lapar nih. Tadi belum lapar kalau lihat mie ayam tuh. Mantap. Nanti kalau nggak ketemu mie ayam ya, kalau saya biasa keluar kota itu kalau nggak ketemu apa-apa, kalau nggak ada mie ayam gitu ya, seumpama kalau nggak warung biasa itu ke Padang, rumah makan Padang. Udah itu aja udah paling aman. Jalan Raya Bojong, Bojong Lor ya. Nah, ini udah hampir deket by the way teman-teman. Banyak pabrik ya di sini teman. Pasir ya, pengolahan pasir ya. Ide jalannya aduhai sekali, banyak lubang dan juga tadi habis hujan nih sepertinya.
banyak kenangan air. Aduh, kenangan Tempo dulu, kenangan air dah. Iya, nggak bisa milih bang, udah laluin aja, lewatin aja nih. Abangnya nggak bisa lewat, nggak bisa milih maksudnya. Dan saya udah mulai berkeringat ya teman-teman karena hangat. By the way, saya kalau ke kota tuh nggak ngapa-ngapain keringetan teman-teman. Karena mungkin gemuk juga ya. Mungkin teman-teman yang badannya agak gemuk merasakan hal serupa nggak? Padahal nggak ngapa-ngapain. Dulu tuh kalau saya pas berat badan masih 55 nggak seperti ini teman-teman. Atau mungkin karena saya orang gunung juga ya, orang gunung Wonosobo. Jadi kalau ke kota ya seperti itulah. Langsung keringetan teman-teman karena nggak terbiasa dengan cuaca seperti cuaca sekitar ya teman-teman. Kondisi cuaca sekitar. Pasar Bojong teman-teman di sebelah kiri saya. By the way, ini deket banget di depan sini teman-teman. Wih, mantap, sampai loh sini teman-teman. Masih maju lagi, bukan sini. Tuh ada pelangnya gede banget, Cirebon, Jakarta, Semarang lewat tol. Nah, sini nih. Alhamdulillah akhirnya sampai juga teman-teman. Kantor Kecamatan Bojong, Pekalongan. Nah, kalau ini masuk sini ya teman-teman. By the way, motor nggak boleh. Itu khusus untuk mobil yang masuk ke tol nih teman-teman. Saya berhenti di depan sana ya. Nah, ini masuk ke sini nih teman-teman, ke pintu tol. Alhamdulillah akhirnya sampai sini juga. Kantor Polres Pekalongan. Motor nggak boleh ya, itu Pak Polisi tuh, itu Pak Polisi. Saya by the way mau di sini. Iya, itu ada bisa buat ngasuk nih. Alhamdulillah nyampe sini. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga. Sekarang sekitar jam 12:03. Sekarang saya sudah sampai di gerbang exit dan pintu masuk tol yang ada di Bojong Pekalongan teman-teman. Widih, berarti tadi perjalanan sekitar 4 jam ya. 8, 9, 10, 11, 12 4 jam, 3 jam setengah karena setengah 9 kalau nggak salah ya. Jam ya segitulah, jam antara jam 8 sampai jam setengah 9 saya mulai perjalanan. Pas saya makan minum dawet yang ada di Banjarnegara itu teman-teman. Widih. Nah, jadi kesimpulan saya ya teman-teman, kalau warga Banjarnegara menuju pintu tol terdekat ini itu melewati jalur yang tadi teman-teman saya sebutkan, dari Banjarnegara, Pasar Gripit, Kalibening, Kajen, terus ke sini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jalan yang menuju ke itu apa namanya, dari Pasar Gripit menuju Kalibening, karena cuaca ekstrim, angin kencang, jadi beberapa pohon jatuh dan menimpa kabel dan tiang listrik yang jatuh. Jadi untuk beberapa hari ini jangan ke situ dulu, sambil pantau akun sekitar seperti Banjarnegara Zone, Banjarnegara Terkini yang memberikan update-update tentang kejadian-kejadian tertentu. Monggo bisa teman-teman follow untuk mengetahui update-nya. Nah, gitu dia teman-teman, perjalanan saya, jalan-jalan online saya dari Banjarnegara menuju pintu tol Bojong yang ada di Pekalongan. Teletabis yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.